Dengan wajah masam, Wang Lin menunjuk tubuh tak bernyawa itu. Dia memanggil bola api dari udara tipis dan melemparkannya ke mayat tersebut. Bunyi mendesis terdengar, diiringi jeritan belatung yang kemudian menghilang menjadi debu. Yang tersisa hanyalah sebuah kantong di tanah. Mata Wang Lin berbinar saat mengambilnya, tetapi dia segera menunjukkan ekspresi aneh. Tas itu kosong dari barang, isinya hanyalah serangga. Setelah merenung sejenak, dia memasang pembatas pada tas tersebut, menyimpannya, dan menghilang. Ketika muncul kembali, Wang Lin berada di atas sekte awan langit dan perlahan turun. Li Muan menatapnya dengan mata yang dipenuhi air mata kebahagiaan. Sebelum sempat berbicara, dia batuk parah dan jatuh. Wang Lin segera menghampiri, memeluknya, dan mengetuk beberapa titik di tubuhnya. Ekspresinya berubah gelap saat berteriak, Liu Fei, Song Qing, segel sekte ini. Tak seorang pun boleh keluar sebelum aku selesai. Dengan cepat, ia membawa Li Muan menuju halaman timur. Liu Fei dan Song Qing langsung melaksanakan perintah. Sebuah tirai cahaya besar menyelimuti sekte awan langit, menyembunyikannya dari mata yang mengintai. Murid-murid yang selamat diperintahkan untuk tetap di dalam. Mereka dengan patuh mematuhi, membicarakan nama, Gicheng Niu, Jiang terus menjadi topik hangat. Liu Fei dan Song Qing, setelah selesai mengatur murid-murid, bertukar pandang. Di mata mereka terlihat kegembiraan karena sekte telah terselamatkan, tetapi juga ketakutan terhadap Wang Lin, yang kekuatannya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Di dalam loteng, Wang Lin duduk bersila di samping Li Muan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan dikelilingi aura kematian. Dengan serius, Wang Lin mengeluarkan beberapa batu roh berkualitas tinggi, menempatkannya di sekelilingnya, dan mulai menyalurkan energi spiritual ke tubuh Li Muan. 3 hari berlalu. Wang Lin tak henti-hentinya mengalirkan energi spiritual. Sebagai kultivator tahap pembentukan jiwa, ini tidak mengurasnya, tetapi kekhawatiran memenuhi wajahnya. Pada malam ketiga, Li Muan perlahan membuka mata. Ketika melihat Wang Lin, senyum bahagia terpancar di wajahnya. Kakak Wang, bisiknya lemah. Wang Lin tersenyum tipis. Kondisimu akan segera membaik. Setelah itu, aku akan membantumu mencapai tahap Naschen Soul. Li Muan tersenyum, matanya berbinar. Apakah kau akan tetap di sini? Untuk saat ini, aku tidak akan pergi, jawab Wang Lin dengan serius. Li Muan perlahan tertidur di bahunya, senyum bahagia tak pernah hilang dari wajahnya. Wang Lin kemudian membaringkannya dengan hati-hati di tempat tidur, menyelimutinya, lalu keluar dengan ekspresi yang kembali gelap. Di luar, 7 orang menunggunya, termasuk Liu Fei dan Song Qing. Ketika Wang Lin muncul, suasana menjadi tegang. Ingatan akan masa lalu Wang Lin yang penuh darah menghantui mereka. Mengapa kondisi Wan Er seperti ini? Ketika aku pergi 100 tahun lalu, dia baik-baik saja, ditanyanya dengan suara yang tenang, namun menusuk. Salah satu tetua, Lu Fei, memberanikan diri menjelaskan bahwa Li Muan telah gagal mencoba mencapai tahap Naschen Soul 3 kali dalam seabad terakhir. Tubuhnya melemah drastis sejak kegagalan terakhir 30 tahun lalu. Setelah mendengar penjelasan itu, Wang Lin merenung. Ia menyadari bahwa tubuh Li Muan berada di ambang kematian, seperti pelita yang kehabisan minyak. Dia segera mengusir mereka, memperingatkan agar tidak ada rumor tentang dirinya yang tersebar. Para tetua dan murid pun diperintahkan untuk menjaga rahasia ini, sementara 2 tetua Naschen Soul yang baru diam-diam dihabisi oleh Lu Fei demi menjaga kerahasiaan. Sebulan berlalu. Wang Lin dan Li Muan meninggalkan sekte awan langit bersama Lu Fei dan Tai Yan, yang memutuskan mengikuti Wang Lin demi mengejar tahap pembentukan jiwa. Perjalanan mereka membawa mereka ke pegunungan terpencil. Di sana, Wang Lin mengeluarkan pagoda giok surgawi dan menempatkannya di lembah yang kaya energi Yin. Dalam tempat itu, dia bertekad untuk membantu Li Muan mencapai tahap Naschen Soul, memperpanjang hidupnya, dan melawan takdir yang terus memburunya. Ekspresi Lu Fei dan Tai Yan tiba-tiba berubah saat melihat cincin itu mengembang. Mereka merasa seperti sedang menghadapi kekuatan surga. Jiwa-jiwa baru lahir di tubuh mereka tertekan oleh tekanan ini dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Namun, setelah Wang Lin melambaikan tangannya, tekanan itu menghilang. Keduanya menghela napas lega. Pandangan mereka ke arah Wang Lin menjadi lebih hormat. Apa ini? Li Muan menatap pagoda itu dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wang Lin tersenyum. Di dalam menara itu ada mayat wanita. Dia adalah istri seorang senior yang memintaku untuk menjaganya sebelum dia meninggal.
Kemudian Wang Lin menceritakan kisah Youyi dan Ting Er kepada Limuan. Limuan adalah gadis yang sangat emosional, jadi dia benar-benar tersentuh oleh cerita itu. Limuan berbisik, "Ya, aku ingin tahu seberapa seniornya Youyi setelah dia berubah menjadi roh pedang dan pergi ke sekte pedang Dalou." Wang Lin merenung. Setelah sekian lama, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, apapun hasilnya, itu pilihannya. Aku harap dia bisa mendapatkan keinginannya." Limuan mengangguk. Pandangannya ke arah pagoda berubah. Wang Lin memutuskan untuk membangun beberapa rumah batu di samping pagoda menggunakan batu-batu dari gunung. Limuan dengan senang hati membantu. Ketika Wang Lin melihat Limuan, dia tersenyum tipis. Limuan menyeka keringat di dahinya, meletakkan potongan batu terakhir, dan berkata kepada Wang Lin dengan suara tegas, mulai hari ini, inilah rumah baru kita." Wang Lin mengangguk. Melihat kelelahan di wajahnya membuat hati Wang Lin terasa sakit. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu membantu, tetapi dia bersikeras untuk membantu. Tekad seperti ini sangat jarang darinya. Limuan selalu bersikap lembut, bahkan sedikit lemah. Namun, di dalam kelemahan itu, ada tekad yang sangat kuat. Karena dia bersikeras, Wang Lin tidak bisa menolaknya dan setuju untuk membiarkannya membantu. Dia bisa melihat bahwa Limuan sangat bahagia. Setiap kali dia menatapnya, matanya dipenuhi dengan kelembutan dan sedikit kesedihan. Selain sedikit kesedihan itu, tatapan ini sama dengan tatapan yang ditunjukkan ibunya kepada ayahnya. Itu sama seperti tatapan Youyi ke arah Ting Er saat dia terbangun. Setelah melakukan perawatan tubuh Limuan dengan energi spiritual dan melihat bahwa dia telah tertidur, Wang Lin menghela napas dan berjalan keluar dari ruang batu. Saat ini di luar sudah gelap, dan bulan berada tinggi di langit. Lu Fei dan Tai Yan sedang berkultivasi di luar. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka berdua berdiri. "Tuan Sekte." Wang Lin menatap mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, Sudah berapa lama kalian berdua bertahan di tahap akhir Naschen Soul?" Lu Fei dan Tai Yan sangat senang. Alasan mereka mengikuti Wang Lin adalah karena mereka berharap dia akan membantu mereka mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun, Wang Lin tidak pernah membicarakan masalah ini selama sebulan ini. Mereka berdua tidak berani bertanya, jadi mereka hanya bisa menunggu dalam diam. Lu Fei menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, Junior sudah berada di tahap akhir Naschen Soul selama 143 tahun. Tai Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan hormat, Junior telah berada di sini selama 172 tahun. Mata Wang Lin berbinar saat tatapannya mengamati mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya dan mengatakan, kalian berdua telah berjalan di jalan yang salah. Lu Fei dan Tai Yan merenung dalam diam. Setelah waktu yang lama, Tai Yan tersenyum pahit dan berkata, Master Sekte, Chu tidak pernah memiliki seorang kultivator pembentukan jiwa sebelumnya. Kami telah bertanya kepada utusan sebelumnya, tetapi dia tidak memberi kami jawaban. Sebenarnya, bertahun-tahun yang lalu, saya menduga bahwa kultivasi pintu tertutup yang pahit seperti ini tidak akan membantu kami masuk ke tahap pembentukan jiwa sama sekali, tetapi saya tidak tahu apa poin-poin pentingnya. Junior saudara Lu dan saya telah mempelajari ini untuk waktu yang lama dan sampai pada kesimpulan bahwa itu harus bergantung pada pemahaman kita sendiri. Wang Lin menghela napas. Ia menoleh ke ruang batu di belakangnya dan berkata, setiap kultivator formasi jiwa pasti punya pemahamannya sendiri. Langit itu kejam, dan kami berusaha memahami langit. Namun, kau butuh sedikit emosi untuk menggerakkanmu, setidaknya cukup untuk menggerakkan dirimu sendiri. Energi spiritual di dalam diri kalian berdua terlalu kacau, dan area sejauh 50 km dari pagoda ini adalah tempat terbaik untuk kalian berdua berlatih. Pergilah sejauh 50 km dari sana. Saat kau bisa mencapai jarak 1.500 meter dari pagoda dengan kultivasimu sendiri, kembalilah ke sini. Keduanya terkejut, tetapi mereka tampaknya telah memahami sesuatu. Yang satu pergi ke timur dan yang lainnya pergi ke selatan. Keduanya duduk sejauh 50 km dan mulai memahami apa yang baru saja dikatakan Wang Lin. Setelah mereka berdua pergi, wilayah kekuasaan Youyi muncul kembali dan meliputi wilayah sekitar 50 km. Waktu berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Wang Lin sedang merawat tubuh Limuan. Limuan menyeka keringat di dahi Wang Lin dan berbisik, aku tahu tubuhku tidak bisa bertahan lagi. Tidak apa-apa. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Sebulan yang lalu, ia hanya perlu merawat tubuhnya sekali sehari, tetapi sekarang ia harus melakukannya 3 kali dalam 2 hari. Ini berarti tubuh Limuan akan terus memburuk. Wang Lin berkata dengan sungguh-sungguh, kamu tidak akan mati.
Limuan mengangguk pelan dan tersenyum manis. Dia diam-diam menatap Wang Lin seolah tak pernah bosan melihatnya. Wang Lin mengusap hidungnya dan tersenyum. Aku selalu lupa memberimu ini. Ini adalah hadiah yang kuberikan untukmu. Setelah itu, dia mengeluarkan beberapa batu giok dari tasnya. Limuan tersenyum. Ketika menerimanya, dia sangat terkejut. Resep pil peringkat 5. Ini semua adalah barang yang sangat berharga. Wang Lin tersenyum. Karena kamu membawa tungku pil, kamu bisa mencobanya saat kamu punya waktu luang. Mata Limuan berbinar. Penampilannya saat ini sangat menarik. Limuan menatap Wang Lin dengan mata indahnya dan tersenyum. Aku ingin bertanya mengapa penampilanmu berubah lagi. Juga, bagaimana kamu bisa menjadi Cheng Niu? Wang Lin menceritakan secara rinci apa yang terjadi padanya dalam 100 tahun terakhir kepada Limuan. Hal ini membuat mata Limuan melotot. Limuan berkata dengan khawatir, jika kupu-kupu merah itu mengetahui bahwa kamu adalah Cheng Niu, dia pasti akan datang menjemputmu. Mata Wang Lin berbinar. Dia berkata dengan tenang, dengan kultivasiku saat ini, aku hanya butuh beberapa tahun lagi untuk mencapai tahap tengah pembentukan jiwa. Aku 70% yakin bahwa aku bisa mengalahkannya lagi saat itu. Limuan menatap Wang Lin dan tiba-tiba berkata, ya apakah kamu masih ingat gua di Laut Setan? Wang Lin, aku ingin pergi melihatnya. Aku juga ingin melihat Hou Fen. Wang Lin berkata, baiklah, pavilion pemurnian harta karun akan segera melelang resep pil tingkat 6. Aku akan pergi dan membelinya untukmu. Limuan menunjukkan senyum bahagia. Melihat senyum Limuan, hati Wang Lin terasa sakit sekali lagi. Dia menatap Limuan, tidak pernah mengalihkan pandangannya darinya. Wajah cantik Limuan berangsur-angsur memerah. Wang Lin berkata, kata demi kata, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Limuan mengangguk pelan. Malam harinya, setelah Limuan tidur, Wang Lin keluar dan menatap bulan dengan mata sedih. Tubuh Limuan membaik sedikit dengan bantuan energi spiritual, tetapi siklus surga bukanlah sesuatu yang dapat diubah oleh seseorang. Aura kematian pada dirinya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Hanya dengan mencapai tahap Naschen Soul, rentang hidupnya dapat diperpanjang. Namun, dengan tubuhnya yang lemah, mustahil baginya untuk membentuk Naschen Soul-nya. Wan Er telah mencapai akhir rentang hidupnya, jadi bahkan jika aku mengambil jiwanya, dia tidak dapat memiliki tubuh. Tidak seperti Wang Zuo, yang telah mencapai tahap Naschen Soul dan cukup kuat untuk menghindari hukum surga. Dia harus mendapatkan resep untuk pil kultivasi tingkat 6 itu. Pil tingkat 6 itu bisa membantu tubuh Wan Er pulih sedikit. Selama tubuhnya pulih, aku bisa membantunya mencapai tahap Naschen Soul. Aku berutang banyak padanya atas semua tahun-tahun yang telah aku lalui. Wang Lin menatap langit. Sosoknya tampak membesar karena rasa kesepian yang menyelimutinya. Dia mendesah, lalu menampakkan ekspresi penuh tekad sebelum duduk. Dia merenung cukup lama sebelum menyentuh perangkap binatang di pergelangan tangannya. Dia melempar gelang itu dan berubah menjadi kata guntur sebelum mendarat di tanah. Napas kata guntur sangat lemah, dan tubuhnya penuh luka. Ia memiliki energi untuk menghembuskan napas tetapi tidak untuk menghirupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sebotol pil muncul di telapak tangannya. Dia meletakkan satu pil di mulut kodok dan menggunakan energi spiritualnya untuk membantu kodok mencernanya. Selama beberapa hari, ia memberi kodok itu satu pil setiap hari. Pil ini dibuat khusus oleh Ouyang Zi untuk Limuan, tetapi setelah meminum begitu banyak pil, pil-pil itu tidak lagi memberikan banyak pengaruh. Bagaimanapun, penyakit Limuan berasal dari masa hidupnya yang telah mencapai batasnya, bukan dari cedera. Setelah kata guntur menyerap pil dan tampak lebih sehat, Wang Lin memasukkannya kembali ke dalam perangkap binatang. Jika Wang Lin melepaskan segel perangkap binatang pada kata guntur sekarang, maka kata itu akan mati, jadi dia tidak pernah melepaskannya. Wang Lin berbalik dan menatap rumah batu itu sebelum mengambil pedang harta karun dari salah satu murid sekte pedang Dalou untuk dipelajari. Pembatasan pada pedang harta karun itu sangat berbeda dari yang dipelajari Wang Lin. Dia telah mempelajarinya selama beberapa waktu, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Malam perlahan berlalu dan cahaya bulan perlahan meredup. Kemudian, saat matahari muncul di timur, bulan perlahan memudar. Pada malam ini, Wang Lin menguasai 9 larangan, yang semuanya ditambahkannya ke bendera larangan. Sekarang ada 145 kelompok larangan pada bendera larangan, masih sangat jauh dari target 999 kelompok.
3 hari kemudian, Wang Lin dan Limuan meninggalkan lembah. Tai Yan dan Lu Fei mengikuti mereka. Wang Lin tidak mengambil pagoda itu, tetapi meninggalkannya di sana. Kecuali seorang kultivator Ascendan datang, tidak seorang pun di Suzaku dapat mengambilnya. Di tepi Chu, Wang Lin membuka susunan transfer kuno dan menghilang bersama Limuan, Lu Fei, dan Tai Yan. Lu Fei dan Tai Yan sekali lagi merasakan kekuatan Wang Lin. Mereka telah hidup lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka dapat merasakan susunan transfer kuno. Di dalam Laut Setan, dekat perbatasan Houfen, sebuah susunan transfer tiba-tiba menyala dan 4 orang berjalan keluar. Ada 3 laki-laki dan 1 perempuan. Laki-laki dan perempuan yang berjalan di depan jelas merupakan pasangan pembudidaya, dan 2 orang di belakang mereka adalah pengawal mereka. Limuan menghela napas dan berkata, "Sudah bertahun-tahun aku tidak kembali ke sini. Wang Lin, mari kita kembali untuk melihat formasi naga perang itu. Aku ingin tahu berapa banyak orang dari masa lalu yang masih hidup." Formasi naga pertempuran. Wang Lin teringat bahwa Limuan pernah memberinya sebuah batu giok yang berisi formasi itu.